إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dilihat hadis yang ke-11 ya, kita talqinkan dan semangat biar akrab ya. Jadi ilmu itu memang diakrabkan ya, karena ilmu ini ibadah. Jadi kita sedang beribadah ini. Jadi dalam agama kita itu ya bukan hanya pengetahuan, tapi ini ibadah. Jadi ingat, ini adalah ibadah. Jadi kita sedang beribadah. Ya, sebagaimana penjelasan yang panjang lebar tentang masalah itu ya. Sedang ibadah, kita semangat ya, khusyuk ya. Hadis yang ke-11 sudah ketemu semuanya. Agak jangan ngantuk ya, kalau ngantuk raup gitu, mulai latihan. Wa an Ibni Umar. Kita ketemu hadis yang ke-11. Kitabnya Kitabul Maram. Ya, kitabnya Bul Maram. Sudah, kita lihat. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammad damani fattihalu wal kabidu akhrajahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Sudah, kita jelaskan saja ya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar maksudnya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Umar ini termasuk mukthirun al-hadits. Mukthirun al-hadits itu artinya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, mukthirun al-hadits. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani. Telah dihalalkan buat kita dua bangkai dan juga dua darah ya. Sehingga nanti dalam bab ini, selain daripada dua jenis darah ini, hukumnya adalah haram. Jadi dibangun dari hadis ini, selain daripada dua kategori jenis darah ini adalah haram. Jadi yang halal cuma ini. Kemudian juga tentang masalah dua bangkai. Jadi selain dari dua bangkai ini adalah haram. Fa ammal maitatan, adapun maitatan dua bangkai yang halal adalah fal jaradu wal hutu, yaitu belalang dan ikan ya, ikan hiu ini, jarad wal hut. Makanya bangkai ikan kemudian halal ya. Belalang itu halal.
Ya, jangankan belalang hidup ya, belalang mati itu halal berdasarkan hadis ini. Berikutnya wa ammad daman, adapun dua darah yang halal adalah fattihal. Tihal itu ya, limpa ya, wal kabid dan juga hati. Rempelaya. Limpa apa limpa? Limpa itu iya berarti ya limpa sama hati ya, al-kabid. Ini halal. Walaupun juga kalau kita makan ayam itu kadang pas terkeletek kulitnya itu yang bagian dalam itu ya, kan daging ayam ada depan, ada belakang yang dengan tulang itu, kadang di situ kayak ada darah ya. Ada darah, nampak di situ, itu hukumnya halal. Akhrajahu Ahmad, di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah. Wa fihi dha'fun, sedangkan di dalam masalah ini ada dha'fun. Ya, di sini dikatakan dha'fun, lemah, adalah dhaif. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Izam ya, dhaif, lemah. Ini punya Syekh Muhammad Izam, ini juga punya Syekh Muhammad Izam. Ini 5 jilid, ini 1 jilid, karena ini takrijnya aja. Dhaif. Wasahha mauqufan, tetapi hadis ini sahih secara mauquf. Di buku antum mana enggak tahu itu takrijnya. Jadi kalau disandarkan kepada Rasulullah, hadis ini dhaif. Ya, enggak marfu, ya enggak sampai ke Rasulullah. Tetapi di masa kita ini akhirnya dirinci. Kalau disandarkan kepada Rasulullah enggak nyampe, cuman ini ucapan sahabat sehingga mauquf. Jadi istilahnya dhaif marfu'an wa sahih mauqufan. Adapun kalau ucapan sahabat ini sahih, berarti ini ucapan sahabat. Walahu hukmur raf'i. Tetapi ya Masya Allah ya, ini jasa besar sebenarnya. Kelihatannya sederhana kayak gini ya, tulisan kecil kayak gitu, tapi jasanya besar. Walahu hukmur raf'i, tetapi dalam masalah ini hukumnya marfu'. Ya Fan, ini sanadnya Fan, ini cuman sahabat, namanya mauquf, sehingga enggak sampai Rasulullah. Kalau sadar Rasulullah dhaif. Tetapi hukum hadis ini adalah marfu'. Karena apa? Karena sahabat ini tidak mungkin ngomong kayak gini ini kalau dia tidak mendapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya marfu'. Adapun sanadnya memang nggak sampai Rasulullah. Gitu. Tapi sahabat ini tidak mungkin bicara seperti itu kecuali ada sumbernya dari Rasulullah. Ya, sumbernya dari Rasulullah sehingga hukumnya marfu'. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya, kitab beliau jilid yang kedua. Halaman 97 ya, kitab Musnad berarti Imam Ahmad. Wa Ibnu Majah, dan kalau Ibnu Majah itu Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3314 min tariq, dari jalan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari jalan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari bapaknya dari Ibnu Umar, itu jalannya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, tadi kita sudah bahas bahwasanya yang halal bagi kita dua bangkai ya, yaitu belalang dan ikan. Belalang dan ikan. Di sini tadi dikatakan 5 gitu ya. Di sini jantung. Ya bisa jadi jantung ya. Ya ini kembali ke apa ya? Kembali ke yang dimaksudkan dengan dengan kata apa? Tihal ini ya bisa juga diartikan dengan jantung ya. Apa? Memompat darah jantung ya. Makanya di sini
kita lihat ya, kalau kabid sih hati. Jadi memang ya limpa ya, yang dekat mungkin jantung bisa, kurang lebih lah ya. Itu yang dimaksud dengan kata attihal. Bisa jadi jantung, hati gitu. Sudah, kita lanjut kepada dua bangkai, yaitu Hud dan Jarad. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab. Jilid kedua 561. Amma hukmul mas'alah fassamaq wal jarad idza mata tahiran bin nusus. Ya, adapun ini penjelasan beliau di dalam kitab Syarhul Muhadzab. Ini kitab terbesar dari mazhab Syafi'iyah. Bisa dipahami ya. Syafi'iyah itu siapa? Muridnya Syafi'i. Syafi'iyah itu adalah mazhab dari murid-muridnya Imam Syafi'i. Kalau dari Imam Syafi'i tidak disebut dengan Syafi'iyah, tetapi disebut dengan Syafi'i gitu. Jadi ada mazhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i maksudnya, atau Syafi'iyah, yaitu orang-orang yang nyandar sebagai muridnya Imam Syafi'i. Ini dari Syafi'iyah. Ini kitab yang terbesarnya, ini punya Imam Nawawi. Jadi beliau mengatakan, adapun ikan dan belalang, idza mata, apabila keduanya mati, tahiran, duanya suci, bin nusus, secara teks ya. Nusus itu artinya teks, secara tulisan, nos ya, secara nos. Dan juga secara ijma'. Allah SWT berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh. Dalil yang dipakai oleh Imam Nawawi tentang suci dan halalnya dua bangkai tersebut adalah surat Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan buat kalian buruan binatang air. Bahr di sini diartikan dengan air ya. Bahasa fikihnya itu air. Kalau kita kan dibedakan ya, misalnya laut, danau, sungai gitu. Tapi dalam bahasa fikih enggak dibedakan. Jadi binatang air bahr namanya. Ya, ikan ya, jenis ikan. Dihalalkan buat kalian buruan binatang air, wa ta'amuhu, dan makanannya. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 14, huwallazi sakharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyya. Dalilnya banyak ternyata. Dia Allah adalah zat yang telah menundukkan lautan, lita'kulu minhu, supaya kalian boleh mengambil makanan darinya. Jadi lautan itu ditundukkan oleh Allah SWT. Jadi Allah memang tundukkan lautan, danau dan sebagainya, sehingga bisa dilewati ya, tunduk dia ya, bisa ditaklukkan memang gitu. Jadi yang menundukkan Allah SWT. Jadi kalau memang tidak ditundukkan ya orang nggak mampu menyeberangi lautan. Dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW, tatkala ditanya tentang hukum laut, yaitu air, dia itu suci airnya dan halal bangkainya. Ini dalil yang dipakai oleh siapa itu? Imam Nawawi. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridainya, berkata ini, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat. Dahulu kami berperang bersama Rasulullah 7 kali pertempuran. Na'kulul jarad, kami makan belalang. Jadi belalang hukumnya adalah halal. Ini perang selama berapa? 7 kali peperangan. Makannya adalah apa? Belalang. Bayangkan di masa kita ini kalau perang suruh makan belalang doang gitu. Apalagi perangnya perang sukarela ya, jihad kayak gini, kayaknya langsung pulang duluan ya. Jangankan perang kerja bakti lah, kerja bakti aduh pulang duluan. Ini menunjukkan kekuatan iman mereka sangat kuat sekali ya, sangat kuat sekali ya, maka mereka dipilih untuk mendampingi Rasulullah karena memang keimanannya kuat. Kita tidak dipilih untuk menjadi peneman Rasulullah di masa hidupnya karena Allah tahu kita imannya apa? Lemah ya.
Jadi kita ditaruh di belakangan ini karena Allah tahu iman kita itu memang lemah, mental dan sebagainya lemah. Berikutnya, sawa'un indana alladhi mata bil istiyad. Ini menurut Imam Nawawi tidak dibedakan bagi kami binatang tersebut mati dengan diburu atau dia mati sendirinya. Demikian juga binatang-binatang yang mengapung di air ataupun yang tidak mengapung di air, ini juga halal. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim hadisnya tadi. Kemudian sama saja terpotong kepalanya belalang atau tidak terpotong itu juga halal. Misalnya mati kok kepalanya sudah nggak ada, ini halal. Ya. Ini hukum syariat ya. Kemudian kadang yang membuat penasaran itu secara tibiah, secara kedokteran atau mungkin di masa kita ini melanjut dengan kimawiyah. Kimawiyah itu secara kimia gitu. Nah, di sini dihalalkan ya. Padahal kita sudah paham bahasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pasti baik gitu. Nah, berarti nanti tinggal kalau penasaran pembuktian secara kedokteran atau secara kimawiyah, berarti pada belalang ini walaupun mati dia tetap dalam posisi apa? Dalam posisi higienis, berarti kan higienis, tidak mengandung racun gitu. Masya Allah, ini kita belum tahu informasi dari sisi kedokterannya. Tapi adapun dari sisi agamanya sudah jelas halal ya. Berarti hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala bedakan, misalnya binatang air semuanya halal. Ya, binatang air semuanya halal. Kemudian yang darat tadi kayak belalang. Belalang kan darat ya kan? Nah, ini halal. Ada binatang darat lagi misalnya mati enggak halal, ayam misalnya. Kita dapat ayam udah mati haram, kerbau, sapi. Berarti tatkala syariat mengharamkan binatang-binatang yang seperti itu, padahal kalau hidup dia enak, kalau dimakan itu mudarat pasti itu. Ini jadi ingat. Jadi ada pembahasan tentang masalah belalang ya. Belalang. Jadi belalang katanya kepalanya seperti kepala kuda, kemudian dadanya seperti itu. Dalam kitabnya Ibnul Qayyim atau kitabnya siapa itu, dadanya seperti dada apa itu kan, coba antum lihat belalang balik kepalanya gitu, dadanya terus. Tapi yang menarik pada belalang ya, sebatas yang saya ingat itu, dia organ tubuhnya berbeda dengan organ tubuh ayam, sapi, ya apa tidak? Sudahkah pernah kita membelek belalang kemudian kita jumpai di situ ada ususnya, ada hatinya, ada jantungnya? Udah pernah apa belum? Ini penelitian ya. Ini makanya penelitian memang dalam. Jadi begini nih ya. Para sahabat kan meyakini betul. Jadi kalau yang disampaikan oleh Rasulullah itu mesti benar gitu kan. Ini sama-sama binatang kok ada yang halal, ada yang haram. Tatkala dilakukan secara penelitian memang terjadi perbedaan struktur organ tubuh ya, dari jantung, hati dan sebagainya. Kemudian kalau pada binatang-binatang kayak ayam, sapi, kambing, tatkala dia mati kemudian dia dimakan, ini penyakitnya masih di situ. Sehingga tatkala dia mau dimakan dan dihalalkan makanannya dengan bismillah tadi, itu dengan cara darahnya dikeluarkan. Darahnya dikeluarkan. Maka dengan dikeluarkannya darah, maka keluarlah kotoran-kotoran yang memungkinkan itu menjadi bahaya tatkala orang makan tersebut. Ya seperti kemarin saya lihat ada laki-laki pakai kalung emas gitu ya. Saya jadi teringat kenapa perempuan itu pakai kalung emas itu halal, sedangkan laki-laki pakai perhiasan emas itu haram. Nah ini akhirnya penelitian mengatakan, ya ini penelitian hanya sekedar tambahan. Penelitian itu mengatakan kalau perempuan ya misalnya dia terpengaruhi dari pengaruh racun yang ada pada emas, jadi emas itu katanya mengandung racun. Dia memang logam mulia dan dia indah, tapi tatkala bersenyawa dengan tubuh manusia akhirnya dia punya pengaruh dan itu mengandung racun dan berbahaya, merkuri atau apa menurut mereka. Nah ternyata kalau wanita dikeluarkan melalui haid,
sedangkan laki-laki tidak haid. Nah, maka ini mudarat, maka laki-laki nggak boleh gitu. Makanya kalau kesehatan, misalnya pakai kalung atau gelang, itu bukan pakai emas tapi pakai batu. Ya, pakai batu. Memang ada jenis-jenis batu yang menyerap racun ya. Jenis-jenis batu menyerap racun. Ada yang bahkan sebagian orang mengatakan batu racun. Jadi kalau ada racun, itu batunya ditumpangkan, nanti racunnya terangkat. Dan juga katanya sih kalau kita nggak begitu paham, batu giok ya, batu giok. Nah, berarti di sini syariat ya, tatkala dia meneliti lebih lanjut, maka terkandung padanya keajaiban-keajaiban yang itu kita membenarkan bahwasanya itu bukan datang dari manusia tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya haram. Binatang darat kalau bangkai, kecuali apa? Belalang, ya kan? Sudah pernah makan belalang? Sudah? Ah, ya, alhamdulillah. Ini sahabat selama 7 kali pertempuran. Berikutnya, sama saja dipotong kepalanya atau tidak dipotong. Berikutnya setelah itu adalah bangkai air. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bil asah, yang paling sahih, seluruh bangkai binatang air adalah halal dan suci, ya, tidak najis. Berikutnya ini dari kitab lain, dari Abdullah bin Bassam. Apabila ikan dan bangkai keduanya mati di air, fa innahu la yunajjisuhu. Beliau mengatakan sesungguhnya ikan dan belalang apabila keduanya mati di air maka itu tidak najis. Qalilan kana al-ma' au katsir, baik airnya sedikit ataupun banyak. Baik berubah warna dan rasanya atau tidak, atau warnanya ya, tidak mempengaruhi ya, walaupun berubah bau, warna dan rasa. Kemudian binatang air tadi, ikan dan belalang mati di air, itu halal. Dan ini tidak terhitung najis. Wa inna ma taghiru syai'in tahir, karena dia terjadi perubahan dengan sesuatu yang suci. Oh, ini tambahan saja. Wa hadza wajhun siyaqul hadits fi bab al-miyah intah. Ini sisi yang lain dari teks atau bunyi hadis ya dalam bab air. Berarti selesai ya, ini masalah bangkai belalang sama ikan selesai. Intinya sebagaimana di dalam hadis tadi, halal. Berikutnya hukum tihal wal kabid. Di dalam hadis ini, dalam bab ini menunjukkan atas sucinya tihal dan kabid tadi. Li'annahu ahalla akluhuma, karena keduanya itu halal untuk dimakan. Karena najisaini lima ahalla aklahuma. Waqad naqala Nawawi fi Syarh al-Muhadzab wal ijma' ala taharatihima. Lau kana najisain, dan jikalau keduanya itu najis, tidak mungkin dihalalkan keduanya. Dan Imam Nawawi mengatakan tentang masalah ini adalah ijma' atas sucinya. Jadi intinya hati dan limpa ya, limpa atau jantung, dari hati jantung ya, atau limpa lah ya, kurang lebih di situ. Ini suci, maksudnya tidak najis dan juga halal. Kalau memang haram maka tidak mungkin, kalau memang najis maka tidak mungkin halal. Jadi kalau memang najis tidak mungkin halal. Jadi dia suci, bersih gitu ya, suci ya. Sehingga misalnya kita ada hati secara hukum syariat nih, langsung kita makan boleh. Kenapa? Dia suci. Ya, tanpa dicuci dan sebagainya, dia suci statusnya. Demikian penjelasan para ulama tentang masalah ini. Jadi dua perkara yang halal ya, yaitu apa? Bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua, dua darah, yaitu jantung dan hati.
Nah, kemudian tapi di sini nggak dijelaskan. Oh, ini ternyata masalah lain ini. Nah, ini tambah banyak di sini ternyata. Ini faidah hadis berarti tadi. Oh, ini baru masalah pertama. Oh, masalah yang disandarkan. Nah, ini tadi sudah selesai ya. Selesai. Sekarang masalah yang disandarkan ke masalah ini. Yaitu tentang masalah bangkai selain bangkai binatang. Dan ya ini sebagian masalah yang disandarkan kepada perkara hadis tersebut. Sekarang bangkai selain binatang dan ikan serta bangkai manusia. Ya, manusia kan bisa jadi bangkai, iya atau tidak? Nah, ini bangkainya ya manusia bagaimana ini? Nah, kemudian juga bangkai selain belalang dan bangkai selain ikan. Beliau mengatakan ini pendapat beliau nih. Tadi benar sudah ya. Beliau mengatakan bangkai selain belalang, ya selain ikan dan selain bangkai manusia, beliau mengatakan najis, ijma najis. Ijma najis. Beliau berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihab faqad tahur." Apabila ya, bangkai itu disamak maka telah menjadi suci. Setelah menjadi suci. Jadi kalau kita lihat kambing mati itu kulitnya najis. Ya, kalau lihat kambing mati kulitnya apa? Najis. Makanya kambing yang mati tidak disembelih, kambing, ayam dan sebagainya najis itu. Iya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kalau belum disamak itu najis, tapi kalau sudah disamak menjadinya tidak najis. Di sini apabila disamak maka menjadi suci. Berarti makna kebalikannya, kalau belum disamak masih najis walaupun kulit sapi ya kan yang mati begitu. Berarti kalau mereka makan daging sapi yang mati, makan sesuatu yang najis, barang najis loh. Dipegangnya aja najis coba. Ini belum dari sisi tibiah kesehatan yang katanya kalau darahnya belum mengalir mengandung penyakit dan sebagainya. Tapi secara zatnya aja ini udah barang najis ini. Jadi segala sesuatunya terjadi perbedaan yang sangat berbeda. Kalau misalnya disembelih suci dan halal, kalau tidak disembelih kemudian mati, ya tekstur semuanya sudah berubah ini. Racun jadinya itu. Ya, racun. Berarti kalau ada orang yang ngasih daging sapi dari sapi yang sudah mati kemudian disembelih, kemudian dijual, itu sama saja ngasih makan racun itu. Mesti berpengaruh pada kesehatan tubuh manusia pasti ini. Kemudian bagaimana dengan kulitnya? Maka hukumnya sama. Intinya tadi sama. Berikutnya sekarang bangkai manusia. Jadi kulitnya kalau misalnya dari kulit bangkai ya najis gitu ya. Karena memang cara pensuciannya dengan disamak. Berikutnya sekarang bagaimana bangkai manusia? Adapun bangkai seorang muslim, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ini memang ngaji kayak gini telaten ya, tapi kita jadi ada semacam connect dengan permasalahan itu ada di kitab mana gitu. Nah, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi ini ada di Syarah Sahih Muslim. Nomor hadis 371. Dan kitab adapun kalau hidup ya, kalau hidup manusia ini kalau hidup itu suci secara ijma kaum muslimin. Jadi kalau manusia itu hidup kulitnya apa? Suci, walaupun itu kafir, kulitnya suci, tidak najis dia. Kemudian beliau mengatakan ini ya. Adapun kalau dia mati, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau mati ini ada khilaf nih, tapi kalau hidup suci. Kalau mati ada khilaf. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Nawawi menukilkan pendapat Imam Syafi'i ya. Ternyata dari pendapat Imam Syafi'i ada dua. Yang sahih diantaranya adalah suci. Ini berarti Imam Syafi'i punya dua pendapat tentang masalah kulit bangkai manusia. Ini ada dua.
satu suci, satu najis. Tetapi Imam Nawawi mengatakan yang lebih kuat, yang lebih sahih tentang dua pendapat Imam Syafi'i tersebut adalah suci. Kemudian adapun yang disahihkan Imam Nawawi, dan itu yang benar, dan itu adalah mazhabnya Imam Ahmad ya, dan apa yang disahihkan Imam Nawawi, dan itu yang benar, dan itu mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Abu Dawud di dalam kitab Syarh Muhadzab. Wa yadullu alaihi umum qaulihi innamal muslim la yanjus. Dan ini pendapat ya dari para imam tadi dalam kitab Syarh Muhadzab, dan ini yang benar ya, ditunjukkan dari hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya kaum muslimin tidak najis ya. Ini dalilnya ya. Coba kita lihat lagi penjelasannya. Wa khalafa Abu Hanifah, ternyata Abu Hanifah ini menyelisihi dalam masalah bangkai manusia itu semuanya suci karena berdalil dengan sesungguhnya muslim tidak najis. Ini Abu Hanifah berbeda pendapatnya. Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan najis. Kalau hidup suci memang, tapi kalau mati najis begitu. Dan ini pendapat ini pun ada riwayat ya, ada riwayat yang itu bukan hanya pendapat Imam Ahmad, tetapi pendapat dari Ahmad. Nah, Abu Hanifah mengatakan najis. Ternyata pendapat tentang najisnya mayat manusia yang manusia yang sudah mati, yang sudah jadi mayat, itu juga dari pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, dan juga pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tadi kan punya dua pendapat. Yang dimunculkan adalah apa? Suci. Tetapi di sini juga beliau memiliki pendapat bahwasanya mayat manusia adalah apa? Najis ini. Dan mereka berdalil dengan ya, dengan anna Zunayyan saqata fi bi'ri Zamzam. Sesungguhnya ada seseorang namanya Zunayyan, itu jatuh ke sumur Zamzam kemudian mati. Fa amara Ibnu Zubair, maka Ibnu Zubair memerintahkan, wa Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Abbas ya, ayanan zalma minha, untuk menguras air Zamzam tersebut. Masya Allah ya. Apa yang antum pahami tentang masalah ini coba? Ya betul. Maksudnya mereka itu sampai melihat apa yang dilakukan oleh orang ini mesti mengandung hukum gitu. Kalau kita kan sederhana aja kan. Misalnya ada orang mati di sumur nih. Tatkala ada orang mati di sumur, udah sumurnya dikuras tuh. Nah, kenapa sih? Mungkin kita akan nanya sebagainya kan. Lah ya jijik lah gitu kan. Jijik ya kan. Wah ini jenius loh kalau menurut saya jadi ingat peristiwa ada maling narkoba. Ini maling narkoba ya, maling narkoba itu dicari, dikejar-kejar. Waduh, kadang ngaji nggak bisa pendek ya. Kalau saya rencananya kalau subuh ngaji paling cuma 1/4 jam, tapi kayak pembahasan ini sulit untuk pendek. Maling narkoba itu dikejar-kejar, nggak ketemu-ketemu. Udah dia naik ke sebuah rumah, terus nggak ketemu. Ternyata apa? Dia masuk ke toren. Masuk apa? Ke toren gitu. Nah, setelah masuk ke toren, ditutup kayak gini. Ya namanya toren kan ngisi air ya kan. Terus, lah dia nggak bisa jebol, ini ngunci. Akhirnya apa? Mati. Orang itu mati loh. Lah, setelah mati lah itu yang memakai toren itu kan loh, kok baunya bacin dan sebagainya. Ternyata setelah dicari-cari, ternyata di toren itu ada bangkai. Apa yang dilakukan setelah itu? Dibersihkan lagi instalasinya, dibersihkan airnya, dikuras dan sebagainya. Coba. Nah, ini mirip persis kejadian tatkala Zunayyan ini jatuh ke sumur Zamzam. Ya Masya Allah pernah kejadian kan. Berarti di sini sejarah nih masuknya nih. Lah Ibnu Zubair kemudian Ibnu Abbas coba memerintahkan untuk airnya apa? Dikuras. Loh, kalau airnya dikuras berarti najis gitu kan. Airnya najis nih. Kalau airnya najis gara-gara ada bangkai manusia di situ, berarti bangkai manusia adalah najis. Ada sisi kolerasi pengambilan hukum apa tidak? Ada. Nah, jadi kita tatkala belajar seperti ini, kita memang dididik untuk punya
kritis terhadap korelasi sebuah hukum. Untuk kritis terhadap korelasi sebuah hukum, ketahuilah hukum apa saja ya dibangunnya di atas korelasi hukum tersebut. Ya, dibangun di atas korelasi hukum tersebut. Dan bagaimana tidak ada korelasinya kemudian dijatuhkan hukum? Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Jadi satu pendapat itu bisa dipertahankan kan adanya korelasi hukum yang tepat. Maka dia bisa berpendapat. Maka dalam hal ini dari pendapat Imam Syafi'i pun dikatakan ini sebagai satu pendapat. Karena beliau memiliki korelasi hukum dari peristiwa yang terjadi di zaman sahabat tadi. Ada seorang manusia yang mati masuk sumur Zam-Zam, kemudian airnya apa? Dikuras. Berarti bangkai manusia najis atau tidak najis? Nah, belum tentu juga, nanti kita cari ya kan, makanya kita cari lagi nih. Coba. Belum tentu juga ya, ini belum final ya. Kemudian waqad angkara Nawawi hadhil kisah. Wah, ini ternyata ini ada cerita kayak gitu itu tadi, tapi kemudian sama Imam Nawawi dibantah. Apa manfaat pembantahan daripada kisah ini? Manfaatnya nanti tatkala ini dibantah, ini kisah ini nggak benar. Kalau kisahnya nggak benar, berarti korelasi hukum yang akan diambil juga tidak benar. Nah, akhirnya di sini ada perunutan keabsahan sebuah sejarah. Nih. Jadi satu ilmu itu terkumpul sekian cabang-cabang keilmuan. Bagaimana kita akan membantahkan sebuah hukum tentang misalnya manusia itu najis bangkainya? Nah, ini dasar yang dipakai oleh mereka yang mengatakan najis adalah sejarah. Mau nggak mau kita harus punya kemampuan untuk meneliti sejarah. Sejarah ini absah nggak? Cacat hukum nggak sejarahnya ini? Kalau cacat hukum berarti sejarahnya ini cacat hukum nih. Kalau sejarah ini cacat hukum, maka sejarah yang dijadikan sebagai patokan munculnya hukum najisnya manusia berarti nggak sah. Sehingga ini dibantah oleh Imam Nawawi bahwasanya sejarahnya ini nggak benar. Gitu. Memang harus kuat ya, orang-orang ilmuwan itu harus kuat, dan orang ilmuwan memang jiwanya lapang, udah biasa bantah-membantah biasa. Kenapa? Karena mereka itu ingin memunculkan sesuatu yang benar kepada manusia. Jadi kalau nggak tahan terhadap seperti ini ya, akhirnya tepar untuk menuju kebaikan. Coba Yahudi, Nasrani tepar dia, sehingga dia tidak mampu beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Jadi Imam Nawawi mengatakan cerita ini nggak benar kata beliau. Sebentar lagi selesai. Wa qala inna hadza alladzi za'amuhu batilun la aslalahu. Dan ini yang mereka sangka, ini pendapatnya salah dan tidak ada sumber aslinya. Jadi keabsahan Zunaihan itu nyemplung ke Zam-Zam kemudian mati kemudian dikuras, ini menurut dari Imam Nawawi ini beritanya nggak benar. Tapi waktunya sudah habis dan kita belum selesai ya, ini belum final ya, debatnya belum final. Ini jadi begini ceritanya ya. Dulu kita ngaji kalau Bul Maram itu paling lama itu 6 bulan. Ya, ada yang 4 bulan memang ada, tapi umumnya 6 bulan, 7 bulan selesai. Dari A sampai Z. Ya namanya aja di luar negeri ya, di Yaman, dan yang ngaji, yang ngajar juga orang-orang yang terdidik dan orang-orang yang siap. Tetapi Syekh Muhammad Hizam ini 4 tahun bayangkan. Ya, dia sudah selesai ini jilid 1 ini. Ya, jilid 1 masih ada 4 buku lagi. Yang di sini tulisannya kecil-kecil. Lah kok kenapa lama ya? Karena di sini ada debatnya. Ada debat. Apa sih manfaat tentang seperti ini? Kita jadi kuat nih. Memang kita butuh telaten, tapi kita jadi kuat. Dan itu pun akan membentuk mental gitu. Jadi ilmu akan mempengaruhi anak didik bagaimana dia menyikapi permasalahan. Kalau anak didik nggak pernah dihadapkan kesulitan-kesulitan, maka dia menjadi anak didik yang nggak mau sulit. Ya, persis seperti pendidikan yang lain, misalnya seorang anak kok dimanja, mentalnya cemen tuh. Tapi tatkala anak didik memang itu ditempa dan sebagainya, dia akan kuat jiwanya. Dan dia akan lebih mudah bersyukur karena dia melihat apa yang terjadi pada orang lain ini terlalu nikmat begitu. Karena dia biasa mengalami pendidikan yang sulit. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.